Kerang hijau adalah salah satu hasil tangkapan nelayan yang kerap dijumpai di banyak rumah makan yang menyajikan makanan laut ataupun warung nasi. Di Jakarta ternyata ada satu kampung yang mayoritas warganya mengolah kerang hijau sebagai mata pencaharian. Pekerjaan ini dilakukan oleh para perempuan sebagai sumber penghasilan tambahan. Seperti apa kondisinya? Sisi Kota menyajikan informasinya untuk Anda. Oke, terima kasih Ibu. Nah, inilah menu makan siang hari ini. Saya memilih salah satu menu yaitu kerang hijau yang biasanya kita temui di warung nasi seperti ini. Namun penasaran tidak bagaimana cara mengolah kerang hijau menjadi makanan yang nikmat ini? Di pesisir utara Jakarta, ada satu wilayah tepatnya di Kelurahan Kalibaru didiami oleh ratusan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Tidak hanya nelayan yang mencari ikan, tapi juga nelayan yang memiliki tambak kerang hijau. Tepat pada pukul 11 siang, para nelayan ini sudah mengangkut hasil panen kerang hijau mereka untuk segera diolah. Di antara mereka, ada juga yang mempersiapkan tungku api tradisional dan juga drum bekas yang akan digunakan untuk merebus kerang hijau. Kerang direbus sekitar 30-45 menit saja untuk kemudian dikupas. Yang menarik, proses pengupasan kerang hijau ini dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah menunggu sejak kerang ini dibawa ke daratan oleh para nelayan. Saya pun bergabung dengan salah satu kelompok ibu rumah tangga pengupas kerang hijau untuk belajar bagaimana mengupas hewan bercangkang ini. Enteng jadinya. Mbak Devi kayak udah ahli banget. Udah berapa lama Mbak mengupasin kerang? Dari sebenarnya sih lagi kecil ikut-ikut mama. Nggak bisa. Kayak gini nih. Tuh. Oh, gitu. Dari kecil Ikut mama, bantu-bantu. Nah, udah nikah kan berhenti. Sekarang baru mau mulai lagi. mulai lagi. Iya. Nah, sehari dapatnya bisa dapat berapa Mbak? Ya 10 kilo paling banyak. Selain Desi yang sejak kecil ikut mengupas kerang hijau dan merupakan mata pencaharian tambahan, ada juga Muminah, seorang pengupas kerang hijau yang paling senior di kelompok ini. Muminah turut membawa cucunya yang sudah dirawatnya sedari kecil. Nah, ini bawa cucu? Iya, Kenapa bawa cucu Bu? dia maunya sendiri, kepada di rumah main-main. Lebih baik ke sini ya? Iya, Bantu-bantu Ibu. ya, Di rumah nggak ada yang jaga? nggak ada. Nggak ada. Tinggal berdua aja? Banyak kalau soalnya mah pating kerja, pating sekolah. Yang cewek sekolah. Nanti sekolah. Karena sudah terbiasa di sini juga ya? Ya iyalah, pada nganggur di rumah. Kalau di sini kan dapat duit. Kalian jaga cucu? Dapat beli beras liter. Menurut Lurah Kalibiru, Rusmin, potensi ekonomi dari industri kerang hijau ini sangat tinggi di wilayahnya yang terdiri dari 15 rukun warga ini. Ada 5 RW yang fokus pada pengolahan industri kerang hijau. Dalam satu hari bisa memproduksi hingga 1 ton kerang hijau. Sayangnya, belum ada data pasti seberapa besar pemasukan yang diperoleh dari industri pengolahan kerang hijau ini. Saya katakan tiap hari produksi limbah kerang hijaunya aja 2 ton untuk 1 RW. Berarti kan besar sekali potensi ekonomi yang didapatkan oleh warga kami. Jadi warga kami sebenarnya nggak ada yang berpaku tangan karena kesempatan untuk menambah penghasilan itu terbuka dengan 15 pengrajin kerang hijau yang ada khususnya yang di RW 1. Rusmin menambahkan, meski terlihat sebagai industri kecil, pengolahan kerang hijau ini termasuk industri padat karya yang melibatkan banyak sekali kaum perempuan dari lingkungan sekitar. Dalam satu industri pengupasan kerang hijau saja bisa mempekerjakan minimal 10 perempuan dengan upah minimal Rp35.000 untuk 10 kg kerang hijau kupas. Upah ini banyak digunakan untuk membantu perekonomian rumah tangga. Setelah selesai dikupas, kemudian kerang hijau ini pun siap ditimbang.
Upah pun didapat sesuai dengan jumlah timbangan kerang hijau yang berhasil mereka kupas. Setelah itu, kerang hijau siap untuk dijemput oleh pengepul yang biasanya datang sore atau malam hari untuk membawa kerang hijau ini ke pasar. Bentar, gue ngupas dulu. Sedikit lagi pekerjaan ibu-ibu untuk mengupas kerang selesai dan nantinya kerang-kerang tersebut akan ditimbang dan kemudian hasil timbangan tersebut dirupiahkan sehingga ibu-ibu bisa mendapatkan upah harian mereka. Sambil mengisi waktu luang mendapatkan cuan. Irina Wardani, Angga Cita Kusuma, Jakarta. Musim kemarau membuat tanaman semangka milik petani di Kabupaten Lumajang tumbuh dengan bagus. Tidak heran para petani bisa meraup cuan hingga puluhan juta rupiah per hektarnya. Informasinya sesaat lagi, redaksi segera kembali.